Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan resume jurnal, ketiga jurnal yang sudah kami cari di mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Nah, di sini ada anggota kelompok 1, ada 10 orang yang terdiri dari Muhammad Azhar, Muhammad Sofiuddin, Muhammad Taufik, Muhammad Adam, Lalis, Dia, Silvi, Siti Hanifah, Suci Indrini, dan Suci Ramdhani. Ini adalah tiga jurnal yang akan kami presentasikan resumenya di sini. Yang pertama itu jurnalnya berjudul Manfaat Implementasi Dokumentasi Asuhan Keperawatan Berbasis Komputerisasi dalam Meningkatkan Mutu Asuhan Keperawatan. Yang kedua, jurnalnya berjudul Home Visit Berbasis Sistem Informasi Manajemen Telenursing. Kemudian yang terakhir adalah Sistem Informasi Keperawatan Berbasis Web pada Rumah Sakit Mata Bandung Eye Center. Manfaat implementasi dokumentasi asuhan keperawatan berbasis komputerisasi dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Pendahuluan. Saat ini, perkembangan teknologi kesehatan di dunia kesehatan berpengaruh terhadap teknologi digital dan internet. Dengan begitu, pesatnya kemajuan teknologi akan berdampak juga pada bidang kesehatan. Perkembangan teknologi ini perannya dapat membangun mutu perawatan kesehatan yang lebih baik karena dapat membantu para dokter dan praktisi kesehatan. Sistem informasi yang tepat akan meningkatkan kontinuitas asuhan dan kualitas asuhan keperawatan. Nursing Management Information System efektif dalam menghemat waktu dan berguna dalam asuhan keperawatan. Dokumentasi berbasis komputer diperlukan untuk secara tepat menangkap data tentang praktik keperawatan dan berbagai pertimbangan desain untuk mendukung dokumentasi keperawatan yang lebih lengkap dan akurat. Selanjutnya ada resume. Kelebihan dan kekurangan dokumentasi keperawatan yang dilakukan pada kertas merupakan catatan yang memerlukan waktu dalam hal menulis. Kegiatan ini mulai dari hal penegakan diagnosis keperawatan, penentuan intervensi dan tindakan keperawatan ini disebabkan karena kurangnya kemampuan perawat dalam hal melakukan analisa. Hal ini juga sulit dianalisis untuk keperluan penelitian dan mendukung proses pengambilan keputusan klinis. Namun pada dokumentasi berbasis komputerisasi dapat membantu perawat untuk mengurangi waktu yang diperlukan dalam proses pendokumentasian sehingga waktu perawat dapat lebih lama kontak dengan pasien dalam memberikan asuhan, dapat mengurangi kesalahan dalam melakukan dokumentasi dan evaluasi hasil tindakan keperawatan yang telah diberikan. Kelebihan dokumentasi berbasis komputerisasi ini adalah kerja perawat lebih efektif, efisien, dan optimal dalam melakukan asuhan keperawatan. Terdapat akurasi, real-time, paperless, memudahkan audit tenaga keperawatan. Selain itu, asuhan keperawatan lebih terintegrasi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperluas akses keperawatan. Stone Rhodes 2009. Penggunaan sistem komputerisasi adalah dapat meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas perawatan, meningkatkan penggunaan perencanaan keperawatan sesuai standar, cara anggota tim multidisiplin berinteraksi sesuai dengan standar kualitas hasil dari implementasi EHRS satu sama lain, dan klien yang menjadi tanggung jawabnya. Perawat melihat ini sebagai perubahan yang positif, dan perawat merupakan jumlah tenaga terbanyak yang memungkinkan mereka untuk terus memberikan sistem pemberian layanan kesehatan dan harus berada di samping klien setiap saat untuk memberikan perawatan. McBride, Delaney, NTZ 2018. Kelebihan lainnya adalah dapat meningkatkan keamanan sistem perawatan, memungkinkan pertukaran informasi yang lebih dapat diandalkan antara praktisi dan klien, dan peningkatan yang signifikan dalam cara perawatan yang akan disampaikan. Meningkatkan inisiatif perawat, memasukkan dan mengirimkan implementasi keperawatan yang telah dilaksanakan lebih cepat, dan menciptakan pelayanan yang berpusat pada pasien. McBride et al. 2018. Kekurangannya adalah butuh anggaran yang besar pada permulaan, akan sangat bergantung pada teknologi.
membutuhkan tempat penyimpanan data yang sangat besar, risiko terbukanya kerahasiaan data privasi pasien menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 82/2013. Kekurangan lain adalah risiko kemampuan perawat dalam berpikir kritis, kurang terasa rumit dengan penggunaan teknologi untuk perawatan pasien, membutuhkan waktu jauh dari perawatan pasien langsung. Selanjutnya, dari dokumentasi jurnal yang telah ditelaah, ditemukan sistem dokumentasi berbasis komputerisasi. Ini memberikan lebih banyak manfaat pada kekurangannya. Dengan penerapan sistem dokumentasi berbasis komputerisasi di rumah sakit telah mendukung perubahan paradigma pelayanan kesehatan saat ini, yaitu pelayanan berfokus pada pasien. Dan hal ini juga analog dengan filosofi standar nasional akreditasi rumah sakit, yaitu quality dan safety pasien, karena rumah sakit saat ini dituntut untuk selalu menjaga kualitas dan keselamatan pasien serta berorientasi pada pasien sesuai yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44. Selanjutnya, permasalahan penggunaan Hospital Information System atau HIS. Rumah sakit di Indonesia adalah software HIS, harganya mahal. Informasi di masing-masing unit belum terintegrasi, resistensi dari staf medis, electronic medical record menyita banyak waktu dokter untuk mengetik ribet, membawa laptop saat visit. IMR belum sesuai standar SNAS, asuhan keperawatan belum sesuai standar diagnosa keperawatan Indonesia atau SDKI, dan standar intervensi keperawatan Indonesia menurut Sutopo 2019. Home visit berbasis farmasi manajemen telenursing di RSUD Dr. Yunus Bengkulu. Pendahuluan. Home visit telenursing belum dikembangkan secara optimal di Indonesia, apalagi di Provinsi Bengkulu. Mengingat Bengkulu adalah area rawan yang beresiko tinggi gempa, longsor, banjir, serta tsunami, karena sepanjang kota Bengkulu dikelilingi oleh pantai, sehingga home visit telenursing ini sangat bermanfaat dan berguna dalam layanan akses kesehatan guna menurunkan angka hospitalisasi yang tidak terencana dan mengurangi stres keluarga. Hasil penelitian ini tersedianya di sistem informasi manajemen berbasis home visit telenursing di RSUD Dr. M. Yunus yang bertujuan melakukan mentoring, pendidikan, follow up, pengkajian, dan pengumpulan data, melakukan intervensi, memberikan dukungan pada keluarga dan perawatan multidisiplin yang inovatif serta kolaborasi. Terdiri dari 10 menu diantaranya adalah 1. Program login admin telenursing. 2. Tampilan menu utama. 3. Database pusat data. 4. Database vital check-in. 5. Database riwayat keluarga. 6. Database input email. 7. Database video email. 8. Database head subsentek konsultasi. 9. Database pembayaran. Database artikel dan database berita dan logout. Menu-menu tersebut dapat diakses oleh pasien yang menjadi anggota SIM tersebut. Season 2 Home Visit berbasis informasi manajemen telenursing di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Pendahuluan. Home Visit telenursing belum dikembangkan secara optimal di Indonesia, apalagi di Provinsi Bengkulu, mengingat Bengkulu adalah area rawan yang berisiko tinggi gempa, longsor, banjir, serta tsunami, karena sepanjang kota Bengkulu dikelilingi oleh pantai, sehingga home visit
telenursing ini sangat bermanfaat dan berguna dalam layanan akses kesehatan guna menurunkan angka hospitalisasi yang tidak terancam dan mengurangi stres keluarga. Selanjutnya, resume hasil penelitian ini. Tersedianya sistem informasi manajemen berbasis home visit telenursing di RSUD Dr. M. Yunus yang bertujuan melakukan monitoring pendidikan, follow up, pengkajian, dan pengumpulan data, melakukan intervensi, memberikan dukungan pada keluarga dan perawatan multidisiplin yang inovatif, serta kolaborasi terdiri dari 10 menu. Di antaranya adalah yang pertama, program login admin telenursing, yang kedua, tampilan menu utama, yang ketiga, database pusat data, yang keempat, database vitality in, yang kelima, database riwayat keluarga, keenam, database input email, 7. Database video email, 8. Database health subcenter konsultasi, ke-9. Database pembayaran, dan ke-10. Database artikel database yang menjadi anggota SIM tersebut. Hasil penelitian ini menggunakan alat bantu komputer atau laptop sebagai sarana teknologi informasi hingga mampu menyediakan serta mengekspor pasien dan perawat untuk saling memberikan informasi yang lebih efektif tanpa memikirkan jarak yang menjadi penghalang. Selain itu, telenursing juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan keperawatan di rumah sakit home care. Karena telenursing merupakan salah satu program yang menyediakan perawat klinis menjadi telekomunikasi kepada pasien di rumah. Selain itu, kelebihan SIM ini adalah ia menambah menu konsultasi di mana pasien yang telah menjadi anggota SIM telenursing ini dimanapun bebas berkonsultasi apapun terkait masalah kesehatan ataupun seputar penyakit yang dirasakan baik pasien maupun keluarga. Berguna juga sebagai tempat untuk konsultasi tentang kesehatan, karena pasien akan lebih memilih cara ini dibanding dengan datang langsung berkunjung ke fasilitas kesehatan. Dengan mengembangkan telenursing di bidang keperawatan yang mencakup tentang program pendidikan kesehatan Penkes. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada ada gambar dari telenursing ya, website ini di jurnal tentang home visit berbasis informasi manajemen telenursing di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Yunus Bengkulu. Nah, di sini ada menu halaman depan atau homepage. Jadi sebelum ketika kita memasuki website ini, memasuki telenursing ini, kita akan disuguhkan dengan yang pertama itu adalah menu halaman depan homepage seperti ini ya. Kemudian ada juga form login, ada username, password, dan kolom login. Jadi kita nanti tinggal masukkan username kita, tinggal masukkan password kita. Kemudian ada halaman admin sistem, ini mungkin untuk admin ya. Kemudian ada menu pas data. Nah, di sini di menu pas data ini terdapat beberapa nih kolom option ya. Di sini ada data pasien, ini judul data pasien. Kemudian ada nomor register, kemudian nama, usia, jenis kelamin, diagnosa. Jadi ini kolom-kolomnya yang harus diisi gitu ya. Jadi kita tidak perlu bingung kita harus mengisi apa, kita harus mencari tahu tentang apa. Jadi ketika di sini sudah disediakan kolom-kolomnya, maka kita akan mempermudah mencari informasi dan pengisian juga. Seperti itu. Kemudian ini juga lanjutannya masih banyak banget kolomnya. Kemudian ada menu vital sign atau menu pemeriksaan tekanan darah, tanda-tanda vital. Yang pertama itu ada kolom nomor register, kolom tekanan darah, kolom denyut nadi, pernapasan, suhu. Ini untuk pasien. Ini juga masih bisa diubah nih kalau misalnya ada yang salah-salah di menu tanda-tanda vitalnya. Kemudian ada menu riwayat keluarga.
Nah, di menu riwayat keluarga ini ada data riwayat keluarga pasien yang terdiri dari kolom nomor register, dan riwayatnya seperti apa. Kemudian ada menu input email. Nah, di sini terdapat menu keluhan pasien yang terdiri dari kolom nomor register, keluhan status, tekanan darah ya, TTV ini di sini. Jadi keluhannya pun bisa disampaikan di sini, bisa dimasukkan. Kemudian menu input video email, mungkin ini untuk video ya. Ini bisa input videonya lewat file misalnya tuh, kemudian di attach. Ada menu health sub center. Jadi di sini ada jadwal perawat yang akan home visit, terdiri dari kolom nomor, tanggal, hari kunjungannya, jam kunjungannya, nama perawat yang melakukan home visit ini, kemudian nomor teleponnya, seperti itu. Ini juga masih bisa diubah, ubah data pembayaran. Mengenai pembayaran home visitnya mungkin ya, seperti itu. Kemudian ada menu berita, kemudian ada menu artikel, ada menu pemakai seperti nomor, user ID, password, layanan, keterangan. Jadi tidak akan hilang kalau simpan di sini gitu ya. Nah, oke. Di sini ada kesimpulan dari jurnal home visit berbasis informasi manajemen telenursing. Di sini home visit berbasis SIM telenursing dikembangkan secara online melalui website dengan tahapan input, proses, dan output atau laporan baik admin RS maupun pasien. Telenursing menyediakan program perawatan profesional dengan layanan konsultasi, evaluasi, dan penelusuran pasti yang dapat meningkatkan aksesibilitas ke masyarakat yang menerima layanan medis atau informasi proses perawatan di tempat-tempat terpencil, meningkatkan saluran konsultasi dengan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, dengan mengurangi waktu evaluasi yang panjang dan meminimalkan pemindahan pasien dan informasi perawatan yang tidak perlu. Jadi, aplikasi ini atau website ini bisa digunakan oleh baik pasien, dokter maupun perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, jadi website ini akan mempermudah kita dalam mencari informasi, dalam menginput informasi dari klien ya. Seperti tadi ada keluhan pasien gitu ya, dalam asuhan keperawatan, ada ada kolom TTV dan lain-lain. Jadi ini akan mempermudah dan meminimalkan pemindahan pasien dan informasi perawatan yang tidak perlu. Session 3. Sistem Informasi Keperawatan Berbasis Web pada Rumah Sakit Mata Bandung Eye Center. Pendahuluan, rumah sakit ini mempunyai tantangan besar menghadapi persaingan yang semakin terbuka, sehingga perlu suatu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan keperawatan yang merupakan komunitas profesi paling besar. Mengalami perubahan paradigma dari pelayanan yang hanya berorientasi pada pemberi layanan menjadi pelayanan yang berfokus kepada pasien. Perancangan sistem. Perancangan sistem dilakukan setelah penulis melakukan analisa sistem yang berjalan pada objek penelitian. Dapat diartikan juga sebagai pengembangan sistem dari sistem yang sedang berjalan, serta dapat memperbaiki beberapa fungsi yang sudah ada agar dapat lebih baik lagi. Implementasi dan pengujian sistem. Menggunakan perangkat lunak pada pembuatan sistem informasi administrasi pada kos London Residence and Lodging, antara lain Windows 7, Visual Studio Code. Implementasi antarmuka. Penggunaan sistem merupakan langkah dalam mengimplementasikan sebuah sistem informasi yang nantinya akan digunakan oleh pengguna. Langkah-langkah penggunaan sistem tersebut adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada pengajuan perawat yang kini sudah dapat dilakukan melalui web tanpa harus mengisi data-data pengajuan menggunakan media kertas. Selanjutnya ada proses perawat naik tingkat yang kini sudah dapat dilakukan dengan mengakses web ini dan sudah dapat dilihat hasilnya. Yang terakhir, sudah ada media informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perawat. Baik, ini selanjutnya ada gambar web dari jurnal atau dashboardnya. Nanti akan muncul seperti ini. Nanti kita tinggal login aja, masukkan nick,
ENIF atau NIKK, selanjutnya password dan login. Nanti akan muncul seperti ini, ada foto, terus juga ada nama, alamat, dan tempat tanggal lahir. Terus seperti ini, akan ada kolom-kolom seperti ini. Selanjutnya kita kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pencegahan sistem informasi keperawatan berbasis web pada Rumah Sakit Mata Bandung Eye Center, maka penulis menarik kesimpulan sebagai sebuah sistem informasi yang memudahkan staf perawat, baik untuk perawat, kepala perawat, dan komite perawat, untuk melakukan pengolahan data menjadi lebih mudah lebih mudah dan efektif, di mana sebelumnya masih dilakukan secara manual. Di mana kini proses pendaftaran perawat dan pengolahan data yang kini berbasis komputer dapat mempermudah pengaksesan data, pencarian data, sehingga dapat membantu mempercepat pengambilan keputusan untuk kepala perawat dan komite perawat. Selanjutnya ada penjadwalan kegiatan kerja yang sekarang sudah dapat dilihat melalui web oleh para perawat dan dapat bertukar dengan perawat lain yang harus mencatatkan hasilnya. Mencatatkan alasannya, maaf. Selanjutnya ada pengajuan perawat yang kini sudah dapat dilakukan melalui web tanpa harus mengisi data-data pengajuan menggunakan media kertas.